ya. Nah, kenapa sekarang ini berganti nama dari Bitcoin ini menjadi Khoisan International Coin? Nah, tentunya ini atas saran dari exchanger kita, yaitu P2P B2B ya. Nah, jadi untuk agar promosinya sekaligus antara koin dan game-nya disamakan, berarti ya namanya jadi diganti dari Bitcoin ini dulu tikernya BTNE ya. Nah, sekarang berganti nama menjadi Khoisan International Coin atau KIC ya. Nah, inilah yang saya sebut tadi persembahan dari Indonesia untuk dunia. Kenapa? Karena memang ini asli ya, developer dari koin KIC ini, Khoisan International Coin ini adalah orang USA. Apa itu USA? Orang Sunda asli alias budak Bandung. Nah, orang Bandung gitu ya. Jadi orang Bandung ini. Nah, jadi bagi yang di Bandung ya mungkin bisa sering ketemu beliau ya, developernya. Nah, ini jadi harus bangga kita dari Indonesia, khususnya dari Bandung, Jawa Barat, ini bisa menembus dunia ya. Seperti saya bilang tadi di awal, ini marketnya luar biasa. P2P, B2B ini lebih besar ya daripada mungkin yang dikenal di Indonesia, yaitu Indodax. Ya, transaksi hariannya pun 10 kali lipat lebih besar di P2P, B2B ini ya. Nah, ini listingnya di P2P, B2B market Eropa, tepatnya di Swiss ya. Nah, kita alhamdulillah koin ini sudah listing dan saat ini sudah dalam proses apa ya, orang bilang mainnet ya. Nah, ini makanya mungkin Bapak Ibu atau Khoisan lovers belum bisa mengakses wallet Khoisan kan. Nah, kan ini lagi memang mainnet dengan P2P B2B ya, sehingga nanti ketika grand launching Khoisan International Coin ini dipastikan nanti sudah semuanya lancar ya di 12 bulan 12 2021. Nah, ini jadi blockchain sendiri. Nah, inilah kelebihannya dari yang lain. Kita memiliki blockchain sendiri ya, listingnya di P2B B2B, dan yang paling penting dari sebuah kripto itu yang paling penting adalah memiliki project ya. Yang paling penting itu adalah memiliki project. Nah, jadi koinnya ini atau istilahnya apa ya? Ekosistem. Ya, bagaimana ini koinnya kepake enggak ya? Utility-nya seperti apa? Jangan sampai koinnya ini atau kriptonya jadi keripik ya. Jadi nggak ada harganya, jadi sampah. Nah, ini yang paling penting adalah sebuah koin itu harus memiliki sebuah project ya. Nah, ini ataupun kalau blockchain sendiri teknologinya seperti apa. Nah, ini juga harus jelas ya. Nah, kita juga teknologinya luar biasa. Jadi sudah setara dengan Ethereum. Kenapa? Karena kita pun bisa smart contract. Nah, karena kita blockchain bisa smart contract, nanti token-token bisa nebeng. Bisa smart contract dengan blockchain kita ya di Khoisan Coin ini. Nah, ini luar biasa ya. Jadi teknologinya keren, kemudian proyeknya ada, salah satunya ini tadi adalah NFT game Khoisan World ya. Dan yang paling penting supply-nya harus terbatas. Ya. Karena kalau unlimited atau tidak terbatas ya bagaimana kalau banjir di market ya tentunya nilainya akan selalu turun. Ya, seperti halnya kenapa mata uang kartal ya itu selalu tiap tahun itu mengalami namanya inflasi, turun nilainya karena memang uang kartal itu ya suplainya tidak terbatas, dicetak terus-menerus. Nah, itu. Jadi syarat sebuah koin atau kripto itu bisa naik tentunya ya hukum supply demand ya, suplainya terbatas, demand-nya tinggi. Nah, inilah si koin kebanggaan kita yaitu koin internasional Khoisan International Coin atau KIC. Nah, bicara supply di sini supply-nya maksimum di 10 miliar. 10 miliar KIC ya. 10 miliar Khoisan International Coin itu maksimum supply. Nah, kenapa? Katanya kemarin cuma 1 miliar. Nah, ini juga atas pertimbangan dan saran dari exchanger kita, P2P B2B. Kenapa? Karena memang harganya kemarin itu kan kita beli di 1.000, rencana ketika IEO atau Initial Exchange Offering itu di harga 3.000. Nah, ini pertimbangan dari P2P B2B lebih baik harganya
untuk melawan koin-koin micin, ya jangan terlalu tinggi. Ya. Nah, agar tidak terlalu tinggi, disesuaikan penyesuaian yang tadinya harga Rp1.000, nah ada istilahnya redenominasi ya. Jadi disesuaikan, yaitu harganya menjadi Rp100. Nah, di sini, wah rugi dong, saya kemarin 1.000 kok sekarang harganya jadi 100. Nah, tentunya disesuaikan ya, makanya disebutnya penyesuaian atau redenominasi. Contoh, kemarin saya beli 1.000 koisan koin, harganya 1.000, berarti 1.000 dikali 1.000, total nilai aset saya adalah 1 juta ya. Nah, tentunya karena sekarang harganya disesuaikan jadi 100, maka jumlah koisan koin kita menyesuaikan agar menjadi nilainya sama 1 juta, berarti koin kita jumlahnya dikalikan 10. Nah, jadi yang tadinya punya 1.000 koisan koin, karena harganya disesuaikan jadi Rp100, maka koinnya menjadi 10.000. Nah, ini enak luar biasa. Kenapa? Karena jumlah koin kita menjadi lebih banyak. Yang asalnya punya 1.000 koin jadi punya 10.000, 10 kali lipat. Lah kan sama, kalau dikalikan Rp100 nilainya 1 juta juga. Ya betul. Tetapi ingat, ketika ada kenaikan, faktor kalinya lebih banyak. Yang tadinya dikali 1.000 koin, sekarang dikalikan 10.000 koin. Artinya profit kita ini tentunya nanti akan lebih besar. Nah, maka saya ucapkan selamat kepada koisan lovers kemarin yang sudah sempat memiliki koisan koin atau Bitcoin ini kemarin ya, pada saat pre-sale atau pre-ICO. Waktu itu dijual harga 1.000 dan hanya dijual 1 juta Bitcoin ini saja. Dan itu sudah sold out ya, sudah tidak ada lagi sekarang. Sudah terjual habis. Nah, karena di redenominasi yang tadi 1 juta Bitcoin ini sekarang jadi 10 juta koisan koin. Harganya memang sama 100 ya. Nah, artinya koisan lovers di sini memiliki koisan koin di sini dengan harga termurah, yaitu di harga 100. Nah, ini luar biasanya apa? Nanti ketika 12 bulan 12 2021, ini tinggal menghitung hari nih. Tinggal countdown ya. Hati-hati, kemarin ada yang salah dengar, bukan kondom ya, countdown. Nah, biasa kalau Sundanese English jadi kedengarannya jadi kondom ya. Nah, countdown ini tinggal berapa hari lagi menjelang 12 bulan 12. Nah, ini ketika IEO, ini kabar baiknya ya. Kabar baiknya ketika IEO, maka pihak B2B menjual koisan koin ini di harga $0,06. Silakan buka kalkulatornya. Itu kurang lebih di harga 820 atau 825. Artinya apa? Koisan lovers yang kemarin beli di harga 100 sudah memiliki capital gain ya, sudah memiliki apa? Keuntungan 800% koisan lovers. Ya, kebayang beli di Rp100. Begitu IEO menjadi 825. Berarti kan 8 kali lipat. Nah, sekali lagi selamat ya yang memiliki kemarin ya, meskipun ya memang ya ini perlu dijelaskan juga yang memang kemarin beli di pre-ICO, memang nanti ketika listing di B2B tanggal 12 bulan 12, maka diperlukan minting yaitu 95 hari ya. Nanti setelah 95 hari, misalkan tadi 1.000 jadi 10.000. Ketika 95 hari, maka yang 10.000 ini 10%-nya itu bisa dikeluarkan ya. Nah, dari 10% berarti 1.000. Nah, 1.000 ini nanti tiap harinya 10% lagi. Nah, itu ya. Kenapa dibikin seperti ini? Tentunya ini adalah strategi agar tidak koinnya ini banjir di market ya. Lalu bagaimana kalau misalkan pengen yang istilahnya tadi masih mentah, berarti kalau perlu minting ya. Nah, istilah aja itu ya. Disebutnya apa? Katanya ada koisan mentah dan koisan matang. Nah, koisan matang atau koisan yang sudah hasil proses minting dari developer itu bisa kita dapatkan bagaimana? Yaitu dengan cara kita bounty ya. Komitmen, komit sama teman-teman. Ada orang beli
mendapatkan bounty 10%, nah itu dibayarnya adalah koin-koisan yang mateng, yang bisa langsung ditransaksikan, bisa langsung di WD dan kita simpan di wallet kita. Ya. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi selamat yang sudah kemarin membeli dan sudah memiliki di harga terendah yaitu 100. Insya Allah ini nggak akan menyentuh harga terendah karena harga terendah penawaran dari P2P B2B aja di 800-an ya rupiah atau 0,06 dolar. Nah, jadi sekali lagi selamat sudah memiliki 800%. Inilah hebatnya Koisan. Game-nya aja belum launching ya orang-orang sudah mendapatkan profit. Nah, kemudian yang dijual oleh exchanger pun terbatas yaitu kurang lebih di hanya 4 juta waktu itu ya karena redenominasi berarti jadi kalikan 10 kurang lebih 40 juta 257 143 loh. Munculnya dari mana ini angkanya? Nah, ini permintaan memang dari pihak P2P B2B ya. Nah, kemudian sehingga total supply di market ya dari ICO dan nanti IEO hanya beredar 50 jutaan saja. Ya. Ada hanya 50 jutaan koin saja yang beredar di market. Sisanya nanti di-lock oleh P2P B2B selama 5 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Nah, itu supply-nya. Kemudian demand-nya apa? Nah, yang paling penting supply mau bisa banyak, tapi gimana demand-nya? Bisa nggak diserap market? Bisa nggak liquid? Nah, ini luar biasanya. Ya, jadi demand-nya adalah nanti digunakan koin ini untuk pembelian pet atau wah ini belum saya ganti nih, berarti yang saya kirim salah ya. Saat ini kita mencoba samakan ya. Kita karena brandnya juga namanya Koisan ya. Nah, nanti sebetulnya tadi saya udah ubah nih, mungkin yang saya kirim ke Kang Gera masih yang sehari sebelumnya. Padahal tadi sore saya sudah ubah nih. Pembelian koi. Nah, jadi kita sekarang ini mari sama-sama kita seragamkan ya. Jadi tidak lagi menyebut pet. Nah, karena kita langsung koi aja. Sehingga apa? Agar nanti orang-orang bicarakan kita itu koi. Berarti membicarakan game kita, Koisan. Nah, itu ya, karena memang karakter dari binatang piaraan atau pet kita ini adalah ikan koi. Ya. Oke. Nah, kemudian digunakan juga nanti koinnya ini untuk, wah ini juga belum saya ubah, berarti sudah saya ubah nih. Mahar itu sekarang kita coba seragamkan juga, karena ini kita bicara tentang kripto. Mahar ini kita ganti jadi gas fee ya. Nah, gas fee untuk nanti breeding koi. Nah, inilah demand-nya ya. Nah, jadi apa? Kenapa kok memilih supply demand-nya ini kok di NFT game? Kenapa? Nah, inilah alasannya ya. Karena apa? Akibat perkembangan teknologi, perkembangan blockchain, sehingga bisa mengubah saat ini adalah mindset orang main game. Kalau dulu kita mungkin orang tua mengalami lah, termasuk kita sendiri juga agak kesal kalau anak-anak kita seringan main game ya. Padahal ya mungkin ya karena anak juga melihat orang tuanya kan, wah anak tuanya juga masih main game gitu ya. Nah, jadi mindset dulu sebelum ada blockchain ini ya namanya main game itu menghabiskan waktu, menghabiskan biaya atau uang. Ya kan? Ya bahkan mungkin sampai saat ini kalau yang game bukan blockchain sampai saat ini pun memang menghabiskan biaya. Ya, kemarin ada beritanya yang apa tuh PUBG ya, PUBG ya. Nah, itu kan untuk ganti apa mode kita berpakaian apa segala macam atau orang bilangnya skin ya. Skinnya itu kan ternyata mahal. Ada yang sampai puluhan juta ya. Ganti skin wah sampai 80 juta, bayangkan. Berarti kan menghabiskan uang. Tujuannya untuk apa? Begitu ditanya. Ya, kan orang tahu skin ini harganya mahal puluhan juta. Biar aku ditaksir cewek. Wah, tujuannya biar ditaksir cewek. Padahal ceweknya juga cewek online berarti ya. Nah, itu kan. Jadi memang kalau game yang tidak berbasis blockchain, yaitu menghabiskan uang. Nah, tetapi kalau game yang berbasis blockchain, itu bermain game menjadi sumber penghasilan dan profesi baru. Ya. Nah, ini jadi profesi Koisan Lovers. Dulu mungkin beberapa tahun ke belakang, ya,
mungkin orang tidak mengenal ada yang namanya profesi YouTuber. Apa itu profesi YouTuber? Saya waktu SMA mana ada belajar. Waktu kuliah mana ada profesi YouTuber. Nggak ada profesi seperti itu. Nah, tetapi sekarang apa? Banyak YouTuber yang setiap bulan miliaran dapatnya, ya kan? Ya, ada Rans Entertainment, ya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kemudian kita tahu ada Atta Halilintar, ada Baim Wong, ada Deddy Corbuzier, semuanya para content maker ini ternyata menjadi profesi, ya. Jadi YouTuber ini profesi, termasuk salah satu developer kita. Bro Herwin adalah, beliau juga latar belakangnya sebagai YouTuber. Beliau YouTuber pun lumayan. Kalau nggak salah ratusan juta juga sebulan itu dapatnya. Ya, monetize-nya dari YouTube itu mendapatkan ratusan juta tiap bulan. Tetapi beliau mendapatkan 2 kali lipat dari game NFT, ya, dari game NFT. Jadi malah mendapatkan 2 kali lipatnya. Berarti kan luar biasa. Ini menjadi sumber penghasilan ternyata. Dan profesi baru. Nah, sekarang nanti mungkin belum banyak, tetapi nanti bisa dengan bangga, kamu kerjanya apa? Saya gamers, kan? Jadi profesi. Nah, ini. Jadi profesi karena menghasilkan, ya. Nah, lalu apa sih NFT game? NFT game ini adalah seperti saya bilang tadi, game berbasis blockchain. NFT kepanjangan apa? NFT, non fungible token, ya. Non fungible berarti tidak dapat dipertukarkan tokennya ini karena memiliki apa ya? Sesuatu yang unik, ya, berbeda dengan mungkin kayak Bitcoin. Itu mau satu Bitcoin dengan Bitcoin lain, ya nggak perlu banyak pertimbangan, dipertukarkan nggak masalah karena dia tidak membawa satu hal yang unik di ininya, intrinstiknya, ya. Tapi kalau NFT ini ya seperti nanti karya seni apa itu masing-masing ya ada apa ya, ada suatu pertimbangan khusus untuk mempertukarkannya, ya. Nah, ini sekarang merambah ke dunia game NFT ini. Jadi konsepnya game berbasis blockchain ini atau NFT game ini adalah play to earn, bermain untuk mendapatkan bayaran kripto. Jadi mengubah konsep sebelumnya yaitu play to win. Ya, kalau play to win bermain untuk menang, nah kalau di kita play to earn, bermain untuk mendapatkan bayaran yaitu kripto, ya. Nah, ini menjadi tren baru di dunia games. Dan memang terbukti melahirkan banyak miliarder, bahkan dari kalangan anak muda. Nah, ini yang luar biasanya. Lagi-lagi mungkin apa ya, dunia teknologi atau IT inilah yang mengubah percepatan. Dulu Henry Ford mendapatkan 1 juta US dollarnya mungkin perlu berapa puluh tahun, ya. Tetapi kita tahu siapa itu yang ini Facebook, dalam hitungan beberapa bulan udah dapat miliaran dolar, ya. Nah, ini jadi di sini juga di industri game NFT terbukti melahirkan banyak miliarder dari kalangan anak muda, ya. Kenapa saya sebut miliarder? Ya, kalau jutawan saya yakin Koisan lover semua di sini semua jutawan, ya. Karena kan minimal punya 1 juta berarti jutawan, ya. Nah, tapi kita di sini kita sebut miliarder. Dan sekali lagi saya doakan semua Koisan lovers 2022 bersama Koisan, insya Allah semuanya jadi miliarder. Amin, ya. Nah, ini dari bermain game. Kemarin pun kita tahu yang mungkin ikut acara training di mana itu, Hotel Marbella, ya. Itu ada 2 anak muda dari Pacitan, mungkin juga hadir di apa namanya Zoom malam hari ini. Itu luar biasa. Masih anak SMA tetapi sudah penghasilannya ratusan juta per bulan. Nah, saya sampai malu juga, ya, tertantang juga, ya. Nah, ini kok kenapa terpencet? Itu, ya, jadi luar biasanya ini banyak melahirkan tetapi dari kalangan anak muda miliardernya. Yang tanpa bahkan mungkin kalau kita ini kan ya mungkin tidak memerlukan keahlian khusus yang istilahnya sampai S1, S2, S3, ya. Ya, bermain game ya kayak tadi anak SMA mungkin ya secara ilmu ininya belum sampai ke arah S3 tetapi ya di sini ternyata sudah bisa mendapatkan penghasilan dari NFT game. Oke. Nah, lebih khusus lagi kita bahas NFT game-nya adalah Koisan World. Nah, Koisan World ini adalah salah satu proyek
dari Koisan International Coin. Kemudian terinspirasi dari NFT game sebelumnya yang memang terbukti sukses, yaitu Axie Infinity ya. Kalau nggak salah dari Vietnam ya. Nah, ini sekali lagi selalu saya sebutkan agar kita bangga, ini asli karya anak bangsa, artinya dari Indonesia untuk dunia ya. Oke. Nah, Kang Ibra, kan banyak NFT game di Indonesia, bukan hanya Koisan World aja. Bahkan kemarin pun kan waktu di toko kripto ya, itu kan ada 4. Nah, ada 4 yang asli Indonesia. Lalu kenapa sih? Kenapa kita harus pilih Koisan? Nah, ini ya saya beberkan kelebihan Koisan dibandingkan dengan NFT lain. Ya, pertama dari kriptonya. Ya, dari kriptonya, kalau NFT lain itu masih token. Apa itu token? Token juga kripto, sama ya. Tetapi bedanya, kalau token ini adalah dia tidak punya blockchain sendiri. Dia masih nebeng, masih menumpang di blockchain-nya koin lain. Atau istilahnya smart contract. Nah itu, jadi seperti contohnya ya, Axie Infinity ini dia smart contract di Ethereum, numpang nebeng di Ethereum. Nah, lalu unlimited supply. Nah, ini yang bahaya. Unlimited supply, supply-nya tanpa batas. Ya. Nah, selalu kalau saya analogikan sederhana, namanya supply terlalu banyak di market. Saya contohkan kejadian nyata para petani buah naga. Sempat kejadian petani buah naga ini panen raya semua petani. Sehingga buah naga suplainya di market ini sangat banyak, akhirnya tidak laku, harganya drastis turun, bahkan tidak ada yang beli, jadi makanan kambing ya. Nah itu karena memang suplainya kebanyakan. Nah, tetapi kalau Koisan ini adalah kriptonya koin, artinya koin memiliki teknologi atau blockchain sendiri. Waduh, ini kok pencet lagi. Ya, jadi memiliki teknologi atau blockchain sendiri dan suplainya ini terbatas. Tentunya kalau suplainya terbatas, hukum ketersediaan dan permintaan, ya sekali lagi yang paling gampang kita contohkan, yang sederhana di kehidupan kita, para petani mereka menanam padi. Ketika ternyata panen, padinya ditimbun oleh ijon, oleh tengkulak, sehingga beras itu langka di pasaran. Kita tahu beras ini makanan pokok kita. Kita sudah makan bakso, sudah makan kupat tahu, gitu kan. Tetapi disebutnya belum makan. Kenapa? Belum nemu nasi kan. Nah, itu orang Indonesia. Jadi kalau belum nemu nasi ya disebutnya belum makan gitu ya. Nah, makanya beras ini kebutuhan pokok. Ya, jadi kalau namanya suplainya susah ditimbun oleh ijon karena namanya kebutuhan pokok. Wah, ada muncul beras tapi dijual 100.000 1 kilo, ya namanya kebutuhan. Bisa saja akhirnya ya dibeli karena butuh. Nah, itulah jadi logika sederhana bagaimana bedanya kalau suplainya tidak terbatas dengan yang limited, yang terbatas. Tentunya harganya akan naik ya. Nah, ini Koisan. Jadi punya blockchain sendiri. Nah, kayaknya di game-game lain juga tidak banyak ya. Kebanyakannya ini mereka token numpang ya, numpang di blockchain-nya ini lain. Nah, ini kita adalah blockchain sendiri. Nah, ini kemencet-mencet aja nih. Maaf ya. Sadis, sabar dan disiplin. Oke. Nah, itu baru pertama bedanya dari kriptonya. Kedua dari biaya atau modal awal. Kalau di game NFT lain, khususnya di Axie Infinity saja sebagai barometer NFT game lain yang sudah sukses, itu sudah mahal. Kenapa? Harga pet termurah mereka itu kurang lebih di 8 jutaan. Ya, 8 juta loh satu petnya. Artinya untuk menyelesaikan misi perlu 3 pet. 8 kali 3, 24 juta untuk hanya bisa memulai atau buka akun di Axie Infinity. Nah, sudah mulai mahal ya. Nah, kalau di Koisan, ini harga koinnya
harga koinnya masih terjangkau karena masih pre-sale, ya. Apalagi sekarang masih dalam bentuk eggs, masih dalam telur, makanya masih terjangkau, ya. Kemudian dari segi referral di aksi itu tidak ada, ya. Mereka bermain, ya udah bermain sendiri aja, ngapain ajak orang, toh nggak ada dapat benefit apa-apa dengan mengajak orang main, malah mungkin merugikan. Kenapa? Makin banyak pemain, makin banyak supply nanti yang dihasilkan, ya kan begitu. Nah, tapi kalau di Koisan tidak begitu, ya. Kita komitmen atau komat-kamit sama teman-teman kita, ya kita dihargai oleh developer. Jadi ada namanya bounty atau bonus referral, yaitu sebanyak 10%, ya. Jadi ada orang lain, kita ajak, mereka beli pet, kita mendapatkan 10%. Mereka beli X, ya, beli koi, ya, kita dapat 10% dari total pembelian mereka, ya. Kemudian clan di game lain tidak ada clan, di kita ada, ya. Jadi dari setiap orang yang kita ajak langsung, atau istilahnya di sini adalah clan, ya. Clan itu orang yang kita ajak langsung. Berarti kalau di bahasa ini direct, yang kita sponsori langsung, ya. Nah, itu kita selain kitanya sendiri main game dapat tiap hari, orang yang kita ajak mereka kan juga main game. Setiap hari mereka juga dapat bayaran kripto. Nah, kita pun masih dapat juga dari yang mereka hasilkan. Yaitu 5%, kan luar biasa, ya. Nah, kemudian direct clan kita, dia juga ngajak lagi. Disebutnya kita berarti affiliate lah, ya, affiliate dari direct clan. Atau level kedua, orang yang kita ajak langsung adalah level 1, dia ngajak lagi berarti level 2. Atau kalau bahasa dalam kita hierarki manusia, kita ngajak itu berarti anak, ya. Anak ngajak lagi berarti cucu. Nah, cucu main game, kita masih kebagian lagi 5%, luar biasa kan? Nah, jadi kita dari main sendiri dapat kripto, kemudian orang yang kita ajak main, dia main dapat, kitanya juga dapat lagi 5%, kemudian dia ngajak lagi, kita juga masih kebagian 5%. Luar biasa, ya. Kemudian ada lagi bonus marketplace. Nah, di sini ada bonus lagi, yaitu ketika orang yang kita ajak mereka breeding, mereka jual beli pet. Nah, kita masih kebagian lagi. Mereka jual, misalkan, wah saya dapat bambu runcing, saya kebanyakan nih, saya punya 313 koi bambu runcing, wah kebanyakan ya, saya jual aja. Mengkaning di ini udah $1.000. Wah, dijual satu $1.000. Wah, kita masih kebagian 5%. Kan luar biasa, ya. Sama dua level, ya. Ketika affiliate dari direct line kita, mereka juga ngejual pet atau ngejual koi, waduh, belum terbiasa nih, masih nyebut pet aja. Ngejual koinya, nah kita kebagian lagi 5%. Luar biasa. Nah, kemudian misi harian. Nah, misi hariannya ini di yang lain ini sudah sulit. Sudah jutaan pemain, saingannya makin tinggi. Dan akhirnya makin susah sehingga membutuhkan waktu 3-4 jam sehari. Nah, kalau di Koisan ini cukup 15-30 menit saja per hari. Nah, dan kalau nggak salah nanti setiap Koisan lovers main game di sini ini akan mendapatkan, ya, karena kita konsepnya play to earn, ya, maka akan mendapatkan. Mungkin ketemu lawan yang skillnya lebih tinggi, kalah, nggak masalah, kita nggak kehilangan apa-apa, tetapi dikasih kesempatan lagi, kalau enggak ya nanti lawan arcade, lawan mode-mode yang disiapkan oleh developer. Nah, jadi cuman 15-30 menit saja, ya, kita nggak menghabiskan waktu per satu akun, ya. Kemudian dari segi kolosium di game lain tidak ada, di sini ada nih. Jadi fitur baru nih. Jadi kita geng lawan geng, wah, kita berafiliasi, ya, jadi antar klan, kita membuat satu klan. Nah, nanti satu klan ini mewakili dari 5 orang, ya, jadi 5 player, masing-masing player nanti mengirimkan satu koi terbaiknya, nanti pertarungan antar klan. Nah, yang menang nanti dapat Koisan. Nah, ini yang tidak ada di game-game lain, ya. Makanya inilah kelebihan Koisan lain. Kenapa kok harus milih Koisan, ya? Oke. Nah, apa saja yang ada di Koisan World fiturnya? Ya. Pertama adalah misi harian. Nah, misi harian inilah sebagai penghasilan harian kita. Syaratnya apa? Untuk kita bisa menyelesaikan misi harian.
Nah, jadi syaratnya kita harus memiliki 3 koi ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan misi harian, tiap hari kita dapat kripto, nah, maka kita harus minimal punya 3 koi di dalam satu akun. Nah, durasinya seperti saya bilang tadi kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nah, rewardnya kita akan dapat 15 toki-toki setiap hari ya. Jadi toki-toki ini adalah token yang di blockchain-nya Koisan. Nah, ini. Jadi Koisan ini bikin token yaitu namanya toki-toki. Dan toki-toki ini hanya bisa dihasilkan dari bermain game ya. Hanya bisa dihasilkan dari bermain game. Oke. Nah, kemudian ada fitur kedua yaitu breeding. Ternak. Syaratnya apa kalau kita mau breeding? Nah, syaratnya kita harus punya 2 koi. Ya tentunya ya namanya juga sejoli kan. Harus punya 2, nggak bisa 1. Self service ya nggak bisa ya. Nah, jadi harus berpasangan. Nah, syaratnya 2 koi dan gas fee. Nah, ada gas fee-nya. Tadi bahasa sebelumnya yang kita bicarakan mahar, yang kita ganti sekarang kita biasakan yaitu gas fee namanya ya. Nah, durasinya kurang lebih 7 hari. Apa rewardnya? Nah, tentunya menghasilkan 1 koi baru. Belum nih di ACC atau enggak. Kemarin ada usul-usil. Gimana nih? Bisa enggak kalau si lebeknya atau si ininya Kang Ibra bisa menghasilkan koinya kembar? Itu usul-usul ya. Ya, jadi enggak. Belum di ACC dan mungkin enggak di ACC oleh developer. Bisa melahirkan kembar. Nanti bahaya kalau kembar 10 ya jadi koi beneran, bukan koi langitan ya. Oke, jadi rewardnya dari breeding ini menghasilkan 1 koi baru setiap seminggu. Kemudian fitur tadi lagi adalah Colosseum. 5 player per clan. Nah, durasinya saya belum update infonya dari developer. Kalau nggak salah bisa kapan saja ini. Tinggal janjian aja mungkin antar clan, ayo kita tarung. Gitu ya. Nah, nanti rewardnya adalah mendapatkan koin Koisan ya. Nah, ini fiturnya yang ada di Koisan. Apa itu misi harian? Nah, misi harian ini adalah penghasilan harian. Karena apa? Ya tadi, NFT game berbasis blockchain ini ya memang sekarang saya bilang tadi menjadi sumber penghasilan sehingga bisa dijadikan sebuah profesi. Bahkan kelebihan yang lainnya adalah bisa kita ini membuka lowongan pekerjaan. Ya, kenapa? Ya tentunya ya seperti mitra saya Bune, wah ini nenek-nenek luar biasa, punya 1 akun itu aja udah 300 tuh koinnya kan. Ya kalau 1 akun 5 itu 3 untuk misi, 2 untuk breeding, ya berarti kalau 300 berapa tuh? 60 akun. Wah, 60 akun kan nggak bisa main sendiri kan. Mau nggak mau harus nyari joki. Artinya mencari joki ini kan berarti menawarkan lowongan pekerjaan. Kita bisa membantu orang lain untuk bisa mendapatkan penghasilan luar biasa ya. Nah, ini. Jadi misi harian adalah sebagai sumber penghasilan harian kita nanti dari bermain game. Yang mana rewardnya seperti tadi dijelaskan mendapatkan 15 toki-toki per hari. Dengan durasi kurang lebih hanya main 15 sampai 30 menit saja per 1 akun. Informasi dari Dev, 1 HP kita bisa maksimum itu 5 akun. Ya, 1 HP berarti 5 akun. Nah, itu nanti tinggal silakan strategi. Mau dimainkan 5 atau mau dijokikan, nah itu silakan strategi masing-masing ya. Nah, sekarang kita ilustrasi saja. Kalau kita punya akun 1, kemudian setiap hari dapat 15 toki-toki, berarti setiap bulan kalikan 30, 450 toki-toki sebulan. Berapa? Ya diperkirakan nanti seperti hari Kamis kemarin ya, Mas Gaira bilang ya nanti di Rp1.000 aja ilustrasinya. Berarti kalau 450 kali 1.000 yang 450.000. 1 akun ya. Apalagi kemarin SLP dari aksi Infinity ini sempat menembus di atas 5.000. Jadi bukan hal yang mustahil. Jadi si toki-toki ini karena supply-nya terbatas bisa lebih dari 5.000. Ini anggaplah yang terendah 1.000 berarti 1 akun aja 450.000. Ya silakan, tinggal strateginya faktor kali. Kalau punya 10 akun ya 4,5 juta.
4,5 juta berarti kalau di Bandung di atas UMR ya. Nah, itu. Kemudian kalau punya 100 akun, 45 juta ya per bulan. Bangga nggak disebut orang bilang jadi pemain gamers? Wah, jadi profesi nanti ini. Saat ini mungkin masih dicemooh orang, wah, apa kamu main game? Wah, belum tahu dia hasilnya kita nanti per bulan bisa 45 juta kan? Itu baru dari misi harian. Nah, kemudian ada breeding. Inilah penghasilan mingguan kita. Ya, yang mana breeding ini nanti adalah kurang lebih di harga $100 per koi. Ya, dari satu pasangan ya. Tadi kan rewardnya dari 2 sejoli ini melahirkan 1 koi baru, harganya anggaplah terendah nanti di marketplace itu kan 100 ya. Nah, berarti $100 lah. Nah, gas fee-nya bocoran dari developer itu kurang lebih di $30. Nah, gas fee-nya ini berupa nanti itu koisan dan toki-toki, kurang lebih ya nanti berapa koisan, berapa toki-toki. Gunanya untuk apa gas fee ini? Ya, tentunya nanti istilahnya sewa ini juga ya. Sewa kandang buat Indohoy, sewa kandang buat honeymoon selama seminggu. Wah, kita aja di hotel semalam mahal ya, apalagi ini seminggu sewa kandang buat Indohoy kan. Nah, inilah 30 gas fee ini untuk itu ya. Karena nanti breeding ini tidak akan ada di akun ya, tetapi nanti di marketplace. Nah, kita sewa kandang di marketplace kurang lebih $30. Nah, jadi 2 koi kita Indohoy selama atau honeymoon selama 7 hari. Nah, makanya tadi disarankan satu akun minimal punya 5 koi karena 3 untuk misi, 2 untuk breeding ya. Nah, tadi saya sore sempat ada pertanyaan juga, katanya satu akun hanya bisa 1, harus bergantian. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi mungkin yang disebut gantian itu ya tadi, yang misi ya misi 3. Mungkin nanti kalau yang 2-nya ini sudah maksimum, sudah 8 kali. Nah, ini kan di bawah tiap koi memiliki kemampuan 8 kali breeding. Nah, nanti gantian. Yang sudah 8 kali, ya mereka lah yang melakukan misi. Yang masih perawan, itu mulai ternak breeding ya. Aduh, tutup lagi ya. Nah, itu. Jadi, di situ mungkin yang disebut gantiannya di situ ya. Sebentar. Mohon maaf. Sadis, sabar dan disiplin. Ini settingan HP. Settingan HP-nya kok HP baru sih, jadi belum paham. Jadi berapa detik kok langsung ini ya. Oke. Nah, ini jadi disinilah kita penghasilan mingguan dari breeding ya. Tiap koi memiliki kemampuan 8 kali. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita dalam satu akun ini punya 103 koi? Contoh, biar gampang ya. Nah, kita dalam satu akun punya 103 koi. Nah, kan yang diperlukan untuk misi harian cuma 3. Nah, sisanya 100 berarti ada 50 pasang. Boleh nggak dalam satu waktu mereka kawin massal, sewa tempat di marketplace? Boleh ya. Jadi boleh kalau kita dalam satu akun ada 103, yang 3-nya menjalankan misi harian, yang 50-nya yang 100-nya berarti 50 pasang mereka kawin massal, breeding massal di marketplace, sehingga dalam seminggu kita menghasilkan 50 koi baru. Nah, itu ya. Boleh ya. Nah, ini jadi kalau tidak boleh bahaya nanti. Pemain-pemain kalau sudah banyak mereka kesulitan mencari koi ya. Nah, ini jadi ini ilustrasi lagi. Jadi kalau kita punya 50 pasang, contoh seperti barusan. Kalau punya 50 pasangan berarti hasil koinya juga sama, akan ada 50 koi baru. Berarti gas fee-nya kurang lebih 50 kali 30 $1.500. Anggaplah harga jual koinya $100 aja paling rendah. Berarti mendapatkan 50 kali $100 berarti 5.000 seminggu. Dipotong biaya gas fee-nya 1.500, artinya profit mingguannya $3.500. $3.500 Bapak Ibu seminggu cukup apa cukup? Ya. Itu bukan sebulan loh, seminggu.
Ya, jadi seminggu 3.500 berarti kalau dikalikan 4 dalam sebulan 4 minggu, ya berarti berapa? 14.000 ya? $14.000. Kalau $14.000 kali lagi 14.000 berapa? 256 juta. 1/4 M penghasilan kita Bapak Ibu satu bulan dari hanya ternak, dari hanya breeding. Besar apa besar Bapak Ibu? Jadi enggak kita miliarder 2022. Jadi nah tentunya yang jadi yang punya koi. Makanya sekarang mumpung harga masih murah silahkan diborong ya koinya. Kenapa? Karena developer hanya create 50.000 koi saja. 50.000 koi indukan. Kalau Bu Neneng bilang darah murni, ini hanya 50.000 saja. Bapak Ibu kebayang, kita anggap yang paling minim saja, satu akun atau satu player cuma punya 5. Berarti kalau hanya 50.000 koi dari developer, 10.000 player saja, habis nggak petnya Bapak Ibu? Apa koinya? Habis ya. Kalau 10.000 player kali 5 dalam satu akun, berarti 50.000 koi ini habis. Bagaimana kalau kayak aksi Infinity yang hampir 2 juta player? Anggaplah 1 juta player. 1 juta kali 5 dibutuhkan 5 juta, Bapak Ibu. 5 juta ini berarti kalau developer hanya 50.000, masih kekurangan berapa? Masih kekurangan 4.950.000 koi lagi. Dari mana? Uang developer sudah nggak jual lagi. Tentunya kitalah player ini. Kitalah yang jadi penghulu. Kitalah yang ngawin-ngawinin koi. Nah, ya. Makanya saya bikin satu ini adalah pengkolan, pengusaha koi langitan. Karena koi kita bukan di air nih, koi kita di langit. Ya, jadi kitalah sebagai penjual atau yang mensuplai koi kita untuk para player-player baru. Nah itu ya. Jadi kalau seminggu hanya bisa 1, aduh kasihan nanti antri yang akan beli ya, kelamaan. Nah itu ya. Jadi disinilah sebagai penghasilan mingguan kita. Berarti bisa lebih besar, disinilah peluang kita lebih besar dibandingkan yang harian. Ya, kita breeding di sini. Nah ini kebayang nggak berarti ini penghasilannya kita. Setiap hari main cuma sebentar, setiap minggu jeleger dapat jackpot. Kita dapat gaji sebagai lebih ya, sebagai lebih koi. Nah ini luar biasa. Yang mingguan inilah yang kita kejar. Nah, itu ya. Kebayang ya penghasilan kita dari breeding. Oke, kalau kolosium adalah pertandingan antar klan, tiap klan terdiri dari 5 player, tiap player mengirimkan 1 koi terbaiknya dan klan pemenang mendapatkan reward koin-koisan ya. Oke. Nah, artinya dari game NFT Koisan World ini kita mendapatkan kripto aset yaitu berupa koisan, koin dan token toki-toki ya. Nah, lalu pertanyaannya gimana dong? Liquid enggak? Jangan sampai nanti kita mendapatkan harian, mendapatkan mingguan, nggak bisa dijual, hanya angka digital aja. Nah, ini Bapak Ibu bedanya kripto yang lain itu kan mereka kriptonya beli kemudian simpan dengan tujuan barangkali nanti naik harganya. Jujur Bapak Ibu, ada nggak yang beli Doge kemarin di harga 10.000? Ada ya, banyak ya. Nah, itu karena apa? Berharapnya beli, simpan. Katanya nanti mau harga $3, 45.000. Ternyata sekarang ya begitu dibeli, disimpan, harganya turun. Nah itu kripto lain begitu. Berharap naik, ternyata turun. Nah, karena ya tidak ada apa istilahnya fundamental ataupun ya ekosistemnya tidak ada, supply demand-nya kurang jelas. Nah, tetapi kalau koin dan toki-toki ini memang dibutuhkan untuk bermain NFT game koisan. Nah, ini yang menjadi ekosistemnya. Kenapa beli koi mesti pakai Koisan International Coin atau KIC? Ya kemarin kok saya beli pakai USDT, ya wajar.
belum listing, kemarin itu masih pre-ICO, belum beredar banyak Kaisan koinnya. Tapi kalau nanti setelah tanggal 12 bulan 12, nanti pembelian koin itu wajib menggunakan Koisan International Coin, pakai KIC ya, pakai koin Koisan. Nah ini jadi orang beli apa tujuannya? Bukan untuk invest. Karena memang perlu untuk buka akun di Koisan World ini. Kenapa mereka mau buka akun? Ya jelas tadi, ada penghasilan harian, ada penghasilan mingguan, ya kan? Makanya berapapun harganya, kayak aksi Infinity sekarang sudah harga 8 juta pun, ya ternyata orang masih ada aja yang beli, masih ada aja yang gabung. Nah itu karena memang ya tadi tujuannya untuk bermain game, dari hasil main game itu mendapatkan penghasilan, ya kan? Kemarin aja kan ada yang berani kayak teman saya itu si Atip ya, teman saya di mana itu di Gombong, dia waktu itu mau jadi polisi menjual motornya GL Pro. Wah, karena untuk ya biasa mungkin untuk masuk perlu ada ya itulah pelicin gitu ya. Nah, sehingga ya buat apa tujuannya menjual GL Pro? Ya agar ketika jadi polisi kan dapat penghasilan, dapat gaji bulanan. Ya, sama di sini pun ya orang berani beli seperti aksi Infinity sudah mahal pun, kenapa? Karena dari situlah menjadi sumber penghasilan. Ya kan, daripada sekarang nyogok belum tentu juga diterima. Contoh menjadi PNS belum tentu juga. Bahkan kemarin kan kita dengar ada beberapa kasus, kan? Diterima enggak, uang hilang, ya kan? Nah daripada itu kan mendingan dibeli koi. Ketika punya koi, misi harian, ngawinin mingguan, jelas sumber penghasilan. Nah ini, ya. Jadi di sini kriptonya bukan beli simpan jual, tetapi memang kripto yang dibutuhkan untuk bermain NFT game. Jadi beli koi pakai KIC, gas fee untuk breeding pakai KIC dan toki-toki. Maka jelas supply demand-nya di sini. Dan volume transaksinya ini akan sangat besar. Ya, dan telah dibuktikan seperti aksi Infinity itu satu hari pernah mencetak rekor tertinggi itu satu hari sampai 49 triliun rupiah. Nah, itu ya. Sedangkan kita ini Koisan adalah ATM-nya. Amati, tiru, modifikasi, penyempurnaannya. Mereka ikut blockchain orang, kita blockchain sendiri, supply mereka unlimited, kita limited, tentunya akan lebih tinggi nih. Ya. Nah, ini maka volume transaksinya akan sangat besar. Nah, artinya liquid, apalagi kita listing di P2P B2B. Dan ini P2B B2B ini sebetulnya batu loncatan aja. Nah, target kita nanti tentunya di exchanger terbesar di dunia yaitu Binance. Insya Allah ya. Kalau sudah di Binance, wah udahlah. Nah, kita nanti miliarder ya. Jadi sarapan mungkin, ayo sarapan di Australia, oke. Makan siang di mana nih kita? Di Cina, oke, gitu kan. Nah, jadi kita mensyukuri nikmat Allah ya. Kuliner di negara-negara ya. Nah, oke, kalau begitu bagaimana nih cara memulai? Saya pengen deh kalau begitu, ini jelas nih, daripada saya juga nganggur, baru lulus kuliah, pekerjaan juga banyak saingan, jangankan yang fresh graduate, yang lulusan sebelumnya aja juga masih bersaing untuk ngelamar. Udah gimana nih, saya pengen di sini aja lah. Nah, bagaimana caranya? Tentunya harus buka akun dulu ya. Nah, buka akun ini free, alias gratis, gretong ya. Nah, silahkan minta link ke sponsornya, ke orang yang mengajak Anda ya. Jadi jangan sampai nanti di situ ada pilihan tidak punya referral. Waduh, bahaya. Bukan bahaya ya. Sebetulnya nanti referralnya langsung kepada developer. Tapi artinya kan tidak ada yang membimbing nanti kan, tidak ada klan apa segala macam. Jadi pastikan Anda register itu harus ada sponsornya. Mintalah link sponsor kepada orang yang mengundang Anda ya. Kemudian setelah free register itu, ya tentunya kalau mau mendapatkan misi harian, tadi disarankan segera membeli koinnya, minimal 5. 3 untuk misi harian, 2 untuk breeding. Mumpung masih pre-sale. Ya, ini sejarahnya saja nih, ketika soft launching tanggal 17 Agustus, harga masih $3 dulu. Saya pun tidak kebagian, saya tidak tahu informasi ini. Itu kan. Sekali lagi informasi ini ternyata sangat-sangat penting kan. Saya kekurangan informasi, ketinggalan informasi tentang Koisan ini sehingga saya tidak bisa mendapatkan di harga $3. Padahal pada saat itu beli yang paket 3X
itu kalau nggak salah dapat satu koi yang bambu runcing, yang duanya lagi katana ninja. Kan luar biasa. Cuman $9 dapat berarti 500 tambah 600. Dapat 1.100. Woi, modal $9 jadi 1.100 kan luar biasa ya. Nah, inilah sekali lagi Bapak Ibu, pentingnya informasi. Jadi kita jangan sampai menolak informasi. Toh ketika kita dengarkan, kita pun punya filter sendiri. Benar enggak nih informasi tersebut ya? Jangan memblok dulu. Nah, ini jadi kita nggak kebagian harga $3 pada waktu itu spesial sekali. Jadi beli yang paket 3, satunya dapat yang rare itu koi yang bambu runcing, yang 2 lagi spesial, yang katana. Berarti 500 tambah 600 modal $9 jadi $1.100. Berapa ribu persen keuntungannya ya? Nggak kebagian, saya alhamdulillah kebagian di fase kedua di harga $5. Nah, waktu itu kalau beli paket sama yang 3, paket langsung beli 3 telur waktu itu, maka dapat satunya itu yang spesial yaitu koi yang katana ninja. Ini harganya 300 loh. Paling murah nanti di marketplace itu $300. Nah, yang 2 lagi itu random ya, tetapi tentunya indukan murni ya. Kemudian naik lagi waktu itu menjadi fase ketiga di harga $10. Nah, waktu itu juga sama, minimal beli 3 telur di harga $10 itu sama ya, dapat koi katana dan sisanya juga random koi ya. Nah, kemudian saat ini kita lagi berada di fase keempat nih. Ya, fase keempat ini sudah di harga $25. Jadi kalau kita semakin lama menunda, wah, berarti harga koinnya udah semakin mahal Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sekarang harga 25, coba kalau kita dulu udah bisa 8 loh. Sudah bisa beli 8 kali $3 kan berarti 8 ya. $24 tuh masih sisa $1. Jadi kalau sekarang $25 cuma dapat 1. Nah, kalau Agustus kita tahu informasinya modal 25 dapatnya 8. Nah, itu apalagi semuanya yang spesial dan rare ya. Oke, saat ini pun kita di 25 ya, ini masih ada promo juga nih dari developer. Apa promonya di harga 25 ini? Jadi kalau kita dalam satu akun terakumulasi ada 30 eggs ya, maka dipastikan yang satunya ini akan menetas menjadi koi bambu runcing yang seharga $500. Yang 29 sisanya itu random ya. Nah, ini berarti apa? Keuntungannya berarti kalau 30 kali 25 itu $750. $750 dapat satu koi yang $500. Berarti sebetulnya modalnya cuma 250 untuk 30 koi. Berarti kalau kita bagi kurang lebih satu koinnya $8 Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan akumulasi, tidak harus sekaligus. Tetapi sampai kalau nggak salah 10 kalau nggak salah ya, 10 bulan 12 karena nanti perlu validasi untuk menghitung dulu developer ya. Ini salah nulis saya. Ya, jadi sampai tanggal 10 itu kalau 30 akumulasi ini dapat satu koinnya itu bambu runcing, sisanya adalah random. Nah, nanti kalau semakin lama menunda, ketika sudah grand launching Koisan Koin ya, bukan grand launching game-nya. Grand launching Koisan Koin di tanggal 12 bulan 12 harganya menjadi $50 Bapak Ibu. 2 kali lipat lagi tuh. Ya. Dan setelah itu akan naik berkala $5 per minggu kurang lebih sampai akhirnya nanti grand launching Koisan World Game-nya di bulan Maret itu nanti sudah di harga $100 paling murah. Artinya sekarang kita ini lagi di diskon 75%. Ya, saat ini kita lagi diskon 75%. Kalau nanti $100, kita ini masih di $25. Berarti nanti hanya dalam hitungan bulan aja investasi kita sudah mendapatkan profit 400% ya. Nah, ini promonya tapi saya bilang tadi 10 November sampai 10 Desember. Dari 30 telur akumulasi dalam satu akun senilai $750, maka akan menetas salah satunya menjadi koi bambu runcing. Selain itu, mendapatkan satu VVIP
tiket gala dinner untuk acara grand launching Khoisan International Coin itu di Trans Luxury Hotel Bandung ya. Nah, ini pastikan Bapak Ibu masih ada waktu ya, akumulasi ya. Jadi 30 pet akan mendapat atau 30 koi, 30 egg. Salah satunya nanti menetas semuanya serentak ya. Menetasnya nanti di tanggal 12 bulan 12 2021. Nanti yang 30 ini menetas salah satunya adalah koi bambu runcing ya. Nah, jadi nanti grand launching Khoisan International Coin ini yaitu ada acara AMA sebelumnya ya. Ask me anything. Lu tanya gua jawab kali gitu ya bahasa ininya ya. Bersama developer dan founder. Jadi bisa lebih dekat mengenal developer dan foundernya. Itu nanti hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 itu jam 4 sore ya sampai jam setengah 6 lah ya menjelang maghrib ya. Nah, ini akan bertemu dengan para developer dan founder. Dan nanti dilanjutkan malamnya itu spesial perform dari Om atau ini Abang ya, minta dipanggilnya Abang. Nah, Bang Carlos Sabah ya. Kita tahu beliau adalah personel dari Kahitna ya, yang luar biasa lagu-lagunya. Ya, ini spesial perform, kebetulan beliau juga menjadi salah satu founder ya, salah satu founder di Khoisan World ini yang nanti akan merambah ke artis-artis ya. Karena nanti selain game ya, Khoisan ini juga akan untuk ya seni, musik ya, NFT-nya digunakan untuk itu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan lewatkan, segera kejar ya, kejar. Nah, sebelum saya akhiri, saya simpulkan. Jadi dari pemaparan saya ini, kita akan mendapatkan triple benefit dari NFT Game Khoisan. Yang pertama adalah collecting. Kita mengkoleksi koinnya. Kita koleksi koinnya sebanyak-banyaknya, apalagi sekarang ini adalah yang indukan murni ya, tentunya pureness-nya itu 100%. Artinya pureness-nya ini baik dari kecepatan, ketahanan, damage-nya itu ya masih yang lebih baik lah daripada nanti hasil breeding ya. Nah, itu jadi tentunya yang selain dapat harga lebih murah, ternyata juga skill-nya lebih baik daripada nanti turunannya dari hasil breeding-nya ya. Itu pertama, kita dari collecting-nya aja sudah punya keuntungan luar biasa ya, dari mengkoleksi beberapa koinnya maupun dari koinnya. Ya, kita koleksi koinnya juga ya, tadi seperti saya bilang dari 100 jadi 800 sudah 800% ya. Kemudian nanti dari bermain gamenya menjadi sebuah profesi yang menghasilkan penghasilan harian. Dan ketiga tentunya dari breeding mendapatkan penghasilan mingguan ya. Inilah kita benefit bermain atau berprofesi sebagai gamers di NFT Game Khoisan World. Nah, biasanya orang ini selalu aja ada, ya wajar ya, manusiawi ya, selalu terkendala teknis. Waduh, saya tidak punya modal, sekarang sudah 25. Jangankan untuk beli koi, saya untuk beli beras aja masih rebutan ini. Gimana dong, saya nggak punya modal. Saya gaptek, saya tidak bisa main game, HP saya jadul. Waduh, ini adalah semuanya adalah teknis. Sementara namanya sukses itu bukan hanya teknis. Teknis memegang peranan kecil aja. Teknis itu hanya 1% dari kesuksesan. Yang lebih berperan penting dalam sebuah kesuksesan adalah impian. Ya, nih ada Wilma Rudolph. Saya ambil quote-nya dia. Jangan pernah meremehkan kekuatan impian. Nah, ini siapa nih Wilma Rudolph? Wah, saya nggak berani mimpi. Wah, padahal mimpi gratis. Makanya ada pepatah, bermimpilah setinggi langit. Jangan setinggi langit-langit. Ya. Wah, saya nggak mau mimpi terlalu tinggi, takut jatuh. Nah, itu mah karena tidurnya terlalu pinggir, makanya jatuh. Makanya kalau tidur setengah, ya, jadi mimpinya selesai. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan takut bermimpi. Bermimpilah, karena kita punya impian itulah yang menjadikan kita punya tujuan yang jelas. Tetapi ya jangan tidur terus. Harus bangun, setelah bangun, wujudkan impiannya itu. Ya. Nah, siapa sih Wilma Rudolph? Silakan dicek di Wikipedia ya. Wilma Rudolph ini dia seorang atletik ya. Ini lahir prematur. Anak ke-20 dari 22 bersaudara, bayangkan.
Ini ibunya Wonder Woman nih. Saking sudah pengalaman melahirkan, nggak perlu ngeden ketika ngelahirin si Wilma Rudolph ini. Ya, mungkin tinggal berdam aja. Keluarlah si Wilma Rudolph ini ya. Karena bayangkan anak ke-20 dari 22 bersaudara. Nah, itu ya. Tetapi ketika umur 5 tahun, si Wilma ini diserang penyakit polio sehingga kaki kirinya tidak bisa berkembang dan akhirnya lumpuh. Lihat ya, di gambar kanan ini dia sampai berjalan aja, berdiri aja memerlukan penyangga ya, memerlukan penyangga. Ya, yang di tengah ini adalah saudara-saudaranya. Ya, berarti benar saudaranya tidak ada yang selingkuh ya. Kalau satu bule, wah, itu berarti siapa nih yang ikut menanam saham kan? Nah, tetapi benar nih, 22 bersaudara semuanya bule alias budak lestreng ya. Nah, ini ya, jadi benar-benar ini saudara semuanya. Nah, umur 10 tahun si Wilma ini sudah mulai melepaskan penyangga kaki. Waktu itu beliau mau ke gereja, masuk ke gereja, mencoba melepaskan penyangga kakinya. Berjalan tanpa alat penyangga lagi ya. Nah, umur 13 tahun mulai berjalan cepat. Dan saat itu Wilma memutuskan untuk menjadi pelari cepat dengan cita-cita menjuari Olimpiade. Bayangkan, Mbak, Koisan Lovers. Tidak bisa jalan, mesti pakai penyangga. Kok cita-citanya nyeleneh. Pengen jadi pelari tercepat, yaitu menjuarai Olimpiade. Sampai dokter pribadinya aja, wah udahlah Kak Wilma, jangan bermimpi, jalan aja susah loh, pengen jadi pelari. Nah, ini hati-hati, Koisan Lovers, ternyata yang kadang merebut impian kita ini adalah orang-orang terdekat kita. Ya, jadi kalau suami istri, saya sarankan kalau mendengarkan Koisan ini, bareng, berdua, suaminya dan istrinya. Kenapa? Kalau hanya satu orang, misalkan suaminya aja, pas begitu pulang mah, kita ada peluang baru jadi gamers. Oh, kita bisa beli koi nih, jadi pengkolan, pengusaha koi langitan, modalnya $125, beli 5 koi. Wah, apaan sih Pak? Koi-koi aja. Beli beras mending juga. Wah, nggak bisa makan nanti. Nah, itu kan istrinya karena nggak mendengarkan peluangnya. Jadi yang merebut impian tadi suaminya udah semangat pengen jadi pengusaha koi, pulang ke rumah karena istrinya nggak tahu informasinya, direbut impiannya tadi. Udah beli beras aja. Nah, itu ya. Sama si Wilma ini yang merebut impiannya hampir. Nah, itu ya dokternya sendiri yang ngomong, ngapain sih kamu, nggak usah lah jadi nyeleneh gitu, jalan jadi susah. Nah, tapi dia punya suatu keinginan yang kuat. Impiannya sudah jelas, pengen menjuarai Olimpiade. Kenapa Bapak Ibu? Karena terkadang menentukan impian itu jauh lebih sulit daripada meraih impian. Saya ulangi, menentukan impian jauh lebih sulit daripada meraih impian. Kenapa? Kita kadang tidak tahu impian kita ini apa. Ketika ditanya, kamu apa sih cita-citanya? Aduh, apa ya? Nggak tahu bagaimana mau meraihnya. Menentukan aja susah. Tapi kalau kita sudah tahu, sudah kita tentukan, pasti gampang meraihnya. Karena sudah jelas. Jalannya, oh harus begini, begini, begini. Nah, kita di sini pun tentukan. Kita pengen jadi miliarder 2002 melalui Koisan. Kita dapat penghasilan harian, kita dapat penghasilan mingguan. Nah, itu kalau itu sudah jelas. Impian kita jadi miliarder lewat Koisan, jalannya harus apa? Ayo kembangkan. Nah, itu ya. Nah, sama dengan si Wilma ini. Nah, ini kekuatan impian dia. Jadi umur 16 tahun, berarti nggak usah dibayangkan ya. Umur 13 punya cita-cita, artinya selama 3 tahun dia tentunya latihannya sangat keras. Ternyata 3 tahun berikutnya, umur 16, dia kualifikasi lolos ya Olimpiade di Melbourne, Australia. Dan luar biasanya dia mendapatkan medali perunggu. Kalau medali perunggu berarti juara ke-3 ya. 4 tahun kemudian, umur 20 tahun, sukses meraih 3 medali emas di Olimpiade Roma, Italia tahun 60. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, 3 medali emas dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dia berarti juara 1. Tujuan dia tercapai menjadi pelari tercepat. Karena kalau saya nggak cantumin ini videonya. Ada videonya, silahkan cari di Google. Itu dia tinggalkan jauh pesaing-pesaingnya. Ya. Bayangkan dari polio menjadi juara Olimpiade. Artinya apa Bapak Ibu di sini? Impian mengalahkan segala hambatan. Jadi kalau tadi, wah saya nggak punya modal, wah saya gaptek, itu teknis 1% aja. Yang penting kuatkan impian. Kenapa? Di
Koisan ini memberikan suatu peluang yang luar biasa. Seperti saya bilang tadi, free register, gratis. Berarti apa? Bisa tanpa modal, alias modal dengkul. Kalau nggak punya dengkul sendiri, gunakan dengkul orang lain. Gunakan dengkul temannya. Maksudnya apa? Ajak. Meskipun kita register belum beli koi, belum beli telur, tetapi ketika kita mengajak, kita menghasilkan omset, maka kita mendapatkan 10%. Meskipun kita tanpa modal. Ini kan solusi. Nah, jadi kalau kita ada impian, hambatan-hambatan tadi sudah tidak berarti lagi ya. Apalagi ya tadi di sini luar biasa peluangnya, meskipun kita gratis pakai dengkul orang lain, kita bisa berpeluang sukses bersama Koisan ini sehingga 2002 menjadi miliarder. Amin. Satu lagi sebelum saya tutup, ada namanya Tony Christiansen. Ini lahir 23 Oktober 58. Ada yang sama nih, yang lahir dengan Koisan Lover nih, 23 Oktober 58 ya.